Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu akan mengecek keadaan terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Difami. Kenapa kira-kira teman-teman? Sakit. Oh, sakit. Oke, baik. Semoga Difami segera diberi kesembuhan ya, dan bisa bergabung dengan kita untuk belajar di pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman, jadi sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini itu kalian kalau chattingan atau bertukar pesan itu paling suka menggunakan media sosial apa? WhatsApp. Benar sekali, karena WhatsApp itu yang paling mudah digunakan ya teman-teman, karena fiturnya itu mudah digunakan dan tetap fungsional seperti itu. Jadi kalian itu sudah dekat dengan komunikasi digital ya teman-teman, gitu dengan sehari-hari. Nah, pernah nggak kalian itu menemukan atau menerima pesan yang menurut kalian itu kurang sopan atau bahkan membuat kalian bingung? Nah, gimana perasaan kalian ketika menerima pesan tersebut? Bingung ya, pasti bingung, benar sekali. Jadi cara kita menyampaikan pesan itu sangat penting karena dapat mempengaruhi bagaimana pandangan orang lain atau perspektif orang lain terhadap pesan yang kita sampaikan. Nah, itu sama selaras dengan materi kita hari ini, yaitu etika komunikasi digital. Sebenarnya kita pahami dulu apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menganalisis kesalahan dalam komunikasi digital. Yang kedua, mengevaluasi dampak komunikasi digital yang tidak sesuai. Dan yang ketiga, merancang pesan balasan atau solusi yang sopan dan profesional sesuai dengan etika komunikasi digital, seperti itu. Nah, materi ini sangat erat kaitannya dengan pelayanan pelanggan, karena dalam pelayanan pelanggan itu teman-teman, misalnya di customer service itu komunikasi digital yang sopan dan juga jelas sangat penting agar pelanggan itu merasa nyaman dan citra perusahaan itu tetap baik dan juga terjaga, seperti itu. Contohnya ini, customer service membalas pesan pelanggan dengan bahasa yang sopan dan profesional. Nah, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, saya ada satu kuis yang harus kalian kerjakan menggunakan Quizizz atau Playground. Jadi bisa dibuka Google atau browsernya, kemudian bisa masukkan kode atau scan barcode yang tertera di layar sini. Akan saya bukakan. Ini bisa di-scan atau bisa dimasukkan kodenya. Oke, sudah ada satu yang belum. Kalau ada kesulitan boleh disampaikan ya, jadi nanti kita cari solusinya bersama-sama. Oke, udah ada 5. Karena ini berdelapan jadi kurang 3. Oke, 10. Oke, sudah ya, sudah lengkap. Kita mulai. Waktunya 30 detik ya teman-teman, jadi bisa dibaca dulu soalnya dengan hati-hati. Oke, keren sekali ya teman-teman, ternyata kalian sudah punya gambaran awal tentang materi kita hari ini. Jadi gampang nih kita mempelajari materi hari ini. Oke, kita lanjutkan ke inti materi kita, yaitu apa sih permasalahan yang ada dalam komunikasi digital. Jadi teman-teman, meskipun di komunikasi digital itu kita bisa mendapatkan banyak manfaat seperti kemudahan berkomunikasi, kemudahan mendapatkan informasi, tapi tidak menutup kemungkinan kita itu akan menemui masalah-masalah dalam komunikasi digital. Misalnya kita menemukan pesan yang bahasanya tidak sopan. Kemudian yang kedua, terlalu santai dalam situasi formal. Itu contohnya kayak kalau kita ngirim chat ke teman sama chat ke dosen atau ke guru, itu menurut kalian bahasanya boleh sama atau harus beda? Harus beda. Seperti itu ya teman-teman. Harus beda. Ini kenapa? Contohnya gimana? Gimana Mbak? Kalau ke guru atau dosen. Nah ya, benar sekali ya Mbak.
Jadi kalau kita mengirim pesan ke teman itu boleh pakai bahasa santai yang kita gunakan sehari-hari, tapi kalau ke guru atau ke orang yang lebih tua kita harus menggunakan bahasa yang lebih formal atau sopan. Seperti itu. Contoh yang lain adalah pesan tidak jelas, kemudian tidak ada salam membuka atau salam penuh. Jadi to the point, Bu, tugasnya apa ya gitu, kayak kan guru pasti juga merasa ini kok kayak nggak enak gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan salam dan juga pembuka dan juga penutup. Kemudian yang terakhir adalah kurang memperhatikan tanda baca. Jadi misalnya kita ngetik sederet terus tanpa menggunakan tanda baca kayak koma atau tanda titik, seperti itu kayak bingung nih, ini maksudnya pesannya apa seperti itu. Nah, dampaknya apa teman-teman dari masalah ini? Yang pertama, kesalahpahaman. Yang kedua, penerima merasa tidak nyaman. Yang ketiga, terkesan tidak profesional. Nah, bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik yang harusnya kita lakukan? Yang pertama, menggunakan salam seperti selamat pagi ibu atau selamat siang ibu, seperti itu. Yang kedua, bahasanya yang sopan. Yang ketiga, pesannya jelas, jadi tidak bertele-tele. Kita tidak perlu mengirim pesan yang terlalu panjang atau pesannya itu terlalu belibet, nanti malah membuat bingung. Nah, selanjutnya adalah menyesuaikan lawan bicara. Seperti tadi kalau dengan teman boleh menggunakan bahasa santai seperti itu. Yang terakhir, jangan lupa mengucapkan terima kasih, karena kita yang mengirim pesan, jadi kita yang punya kepentingan seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke bagian selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau belum, selanjutnya kita akan seru-seruan di diskusi teman-teman. Jadi, ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ada Mbak Ayu, dengan Mbak Ayu. Oke, Mbak Ayu hadir. Mbak Eva hadir. Mbak Diva yang tidak hadir tadi. Yang kelompok 2 ada Mbak Nida hadir. Mbak Gita hadir. Mas Yusuf hadir. Oke, kelompok 3 ada Mbak Jessica hadir. Mbak Najwa hadir. Mbak Esti. Oke, hadir. Boleh dong berkumpul ke kelompoknya dulu teman-teman. Boleh bisa ini teman-teman di semua. Oke, kamu sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing teman-teman. Jadi hari ini kita akan diskusi tentang sebuah masalah yang sudah saya siapkan. Nanti saya akan berikan kalian lembar kerja yang isinya 3 kasus untuk 3 kelompok yang berbeda tentunya. Untuk poin besarnya itu ada siswa menghubungi guru pukul 21.45. Yang kedua, siswa mengkritik tugas guru di grup kelas. Yang ketiga, siswa mengirim pesan tanpa tanda baca dan tanpa salam. Nanti tugas kalian adalah mencari permasalahan utamanya, kemudian penyebabnya, dampaknya, dan juga solusi untuk masalah atau kasus tersebut. Ini bahan diskusi itu bukan permasalahan utamanya teman-teman. Jadi kalian tetap harus menggali masalah utama dari kasus yang sudah ada. Untuk berdiskusinya ini, kelompok 1 di mana kelompok 1? Kelompok 2. Boleh diperhatikan dulu ya teman-teman untuk lembar kerjanya. Jadi nanti saya ingat kembali karena di lembar kerja itu sudah tertera soalnya apa masalah yang ada, kemudian dampaknya apa, kemudian penyebabnya apa, dan juga solusi yang harus kalian susun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi diskusinya santai itu teman-teman. Jadi kayak kalian boleh kok bertukar pendapat antara teman. Jadi nggak harus yang benar-benar oh ini gini. Jangan tersalah karena kita sama-sama belajar. Jadi nanti kalau ada temannya yang kesusahan boleh saling berbagi. Diskusinya saya beri waktu 3 menit, boleh dimulai dari sekarang. Gimana nih kelompok 1? Ada kesulitan nggak? Kesulitannya di dampaknya ya. Jadi di dampaknya itu nanti kalian soalnya kalian jadi penerima pesan aja. Dampak yang akan kalian dapatkan kalau menerima pesan seperti itu seperti apa sih? Ya, dampak yang kalian rasakan bisa dibangun. Sama. Kelompok 2, bagaimana apakah ada kesulitan atau sudah selesai? Sudah solusi. Tinggal solusi. Solusinya diperhatikan lagi ya. Coba dipastikan dulu bahasanya itu sudah selesai atau belum. Kelompok 3 nih Mbak Jessica, apakah ada
dibanyakan atau yang nomor 1 dan 2 ini gimana? Kan tadi ada kasusnya Mbak. Iya, dari kasus. Iya. Kemudian nanti Mbak Jessica itu menganalisis kami apa yang bikin ini jadi masalah di telekomunikasi digital. Balik sama digantikan ya teman-teman. Jadi ibarat di diskusi ini kalian semua itu aktif memberikan pendapat, jadi tidak hanya satu orang saja yang menggendong kelompoknya. Jadi kalian boleh kok berpendapat sendiri. Oke, karena waktunya sudah habis teman-teman diskusinya. Jadi di kesempatan kali ini Ibu akan meminta satu kelompok, satu perwakilan saja, maksudnya satu kelompok ya yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh dong kita tolong kelompok kedua untuk maju, bisa maju ke depan. Jadi kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil tugas kelompok kami. Yang pertama adalah apa permasalahan utama yang terdapat pada studi kasus tersebut. Jadi menurut kelompok kami setelah diskusi, permasalahan utama yaitu siswa itu merasa tugas yang diberikan terlalu sulit sehingga siswa mengeluh di grup kelas. Lalu yang kedua, menurut kalian apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam komunikasi digital pada kasus tersebut? Bisa mengaitkan dengan kebiasaan atau sikap dalam berkomunikasi. Jadi menurut kelompok kami, penyebabnya karena siswa bingung dengan tugas yang diberikan guru dan langsung menuliskan keluhannya di grup kelas. Lalu, apa dampak yang terjadi bagi penerima pesan maupun hubungan komunikasi jika pesan tersebut dibiarkan? Jadi dampaknya guru mungkin merasa sedih dan siswa lain menjadi ikut bingung terhadap tugas yang diberikan. Lalu yang terakhir terkait solusi komunikasi digital yang lebih tepat untuk memperbaiki pesan pada kasus tersebut. Jadi menurut kami, sebaiknya itu menggunakan kata-kata yang sopan seperti selamat siang Bu, saya masih belum memahami tugas yang diberikan, apakah tugasnya bisa dijelaskan kembali? Terima kasih. Oke, baik kelompok 2, terima kasih. Boleh dong kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Terus kalian kembali. Ya teman-teman, dari hasil diskusi kelompok 2 tadi, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau menambahkan jawaban kelompok 2? Silakan Mbak Syed. Izin menanggapi ya ini. Jadi menurut kelompok kami masalahnya itu bukan hanya karena tugasnya yang sulit, tapi juga karena cara menyampaikan pesannya itu kurang tepat dan kurang sopan, seperti seolah-olah kayak menyalahkan guru. Betul, baik sekali. Jadi yang disampaikan oleh kelompok 1 itu juga benar ya teman-teman. Jadi kelompok 1 itu memperhatikan etikanya juga seperti itu. Baik. Jadi teman-teman secara keseluruhan jawaban dari kelompok 2 itu sudah sangat baik. Tapi memang perlu dilengkapi lagi karena misal di bagian permasalahan seperti yang dibilang kelompok 1 tadi, kita juga harus memperhatikan etika atau cara penyampaiannya. Kemudian kedua, untuk bagian dampaknya itu tidak hanya membuat guru merasa sedih, tapi membuat hubungan antara guru dan juga siswa itu menjadi kayak canggung gitu. Kemudian yang ketiga, untuk solusinya itu bisa ditambahkan dengan salah membuka atau menggunakan bahasa yang lebih sopan. Tapi overall sudah keren banget kelompok 2. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk kita semua. Jadi teman-teman, jangan takut salah ya selama diskusi kita hari ini, karena kita sama-sama belajar. Jadi dari kesalahan ini kita akan tumbuh lebih baik lagi seperti itu. Nah, dari hasil pembelajaran kita hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari selama pembelajaran hari ini? Komunikasi digital itu yang kita lakukan agar tercipta komunikasi yang baik dan nyaman. Menggunakan bahasa itu kan dan juga memperhatikan lawan bicara. Betul sekali Mbak Esti. Jadi yang disampaikan Mbak Esti itu benar sekali ya teman-teman, karena cara kita menyampaikan pesan itu juga menunjukkan karakter, sikap, dan juga profesionalitas kita. Dan itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari maupun di dunia kerja nantinya. Nah, karena kita sudah menyimpulkan, hari ini kita ke proses ya teman-teman. Jadi kalian boleh buka kuisisnya lagi. Kita
QR-nya bisa di-scan atau kodenya bisa ditulis. Kalau ada yang kesulitan boleh disampaikan, kesulitan jaringan atau apapun. Oke, kurang dulu lagi. Satu lagi, apakah ada yang... Oke, sudah. Kita mulai ya, teman. Oke, keren banget. Berarti kalian sudah berhasil memahami materi kita hari ini. Tepuk tangan lagi. Oke teman-teman, jadi karena kalian sudah berhasil menyelesaikan soal kuis dan juga berhasil menyelesaikan diskusi hari ini, artinya tujuan pelajaran kita hari ini sudah tercapai teman-teman. Karena kalian sudah bisa menentukan masalah, dampak, dan juga solusi yang sesuai untuk permasalahan yang ada. Nah, setelah ini Ibu ingin mengajak kalian untuk merefleksikan apa sih hal baru yang kalian pahami setelah mempelajari materi etika komunikasi digital hari ini. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Mbak Gita, boleh? Jadi setelah melakukan pembelajaran ini, saya mendapatkan kayak kita tuh harus lebih sopan saat chattingan. Kemudian kita tuh juga harus memperhatikan lawan bicara. Kemudian kita tuh pengguna tuh bisa kayak membaca chat kita tuh yang benar itu yang mana gitu loh. Oke, betul sekali ya Mbak Gita. Jadi kita itu harus memperhatikan hal-hal tadi sebelum mengirimkan pesan agar kalimat tadi bisa menerima maksud kita dengan baik seperti itu. Nah, teman-teman, karena kita sudah ada di penghujung pembelajaran, nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan minta kalian untuk mencari sebuah kasus tentang permasalahan komunikasi digital. Boleh dicari di chat kalian, boleh dicari di komentar Instagram atau apapun, yang nantinya kalian boleh cari apa permasalahannya, kemudian kalian carikan solusi dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya seperti itu. Apakah dapat dipahami tugasnya? Sudah. Dapat dipahami. Oke. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan tentang diskusi kita hari ini? Tidak ada ya. Kalau belum ada, sebelum saya tutup, saya akan memberikan kalian sebuah kata-kata atau pesan yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi komunikasi digital itu sangat penting karena dapat mencerminkan sikap, kepribadian, dan juga profesionalitas kita. Jadi usahakan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam kehidupan sehari-hari karena itu akan membantu kita untuk berkomunikasi dengan lancar di dunia kerja maupun di dunia profesional dan meminimalisir adanya permasalahan komunikasi digital seperti itu. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Mari kita bertemu di pembelajaran selanjutnya dengan materi yang tentunya akan lebih seru lagi seperti itu. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam